Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan dan beriman. Yang pertama. Kemudian Assalamualaikum Mang Cek BC dan Dollar Palpos Channel. Cek Septi sekarang berada di Hotel Arista. Cek Septi mau nemui orang yang luar biasa menurut Cek Septi ya. Ini wongnya ini hobinya unik. Wong sekarang hobi bersepeda Tapi bapak yang satu ini hobinya beda daripada yang lain. Hobi belajar, hobi sekolah. Nah, Cek Septi baca ke dulu gelarnya banyaknya nih. Ini gelar yang akademik Nah, ini namanya Bapak Dr. Randes Insinyur Haji Ahmad Tarmizi SE. Aduh, lah banyaknya SE, SH, MT, MSI, MH, MPD, dan katanya juga ada ST, teknik. Nah, ini dekat lagi juga bakal selesai, tinggal nunggu wisudanya, baik. Ini yang akademik, tapi menurut cerita bapak ada 30 gelar lagi non akademik. Pendak pula kamu mikirkannya Nah, aku gak salah sebut. Nah, Pak, kita ngupas tentang hobi bapak. Aku bilangnya itu hobi lah Pak, ini sekolah kayak gitu. Nah, kenapa Pak hobi dengan belajar, dengan berpendidikan? Pertama-tama tentunya sebagai orang Muslim ya, saya betul-betul mendalami salah satu ayat Al-Quran itu ya yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Mujadalah ayat 11. Itu Allah kan jika kita memang diberikan dari Rasulullah juga menegaskan menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang laki-laki, baik ini muslim laki-laki maupun perempuan. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Itu yang paling penting sekali. Kemudian latar belakang saya mungkin itu yang menjadi pemicu saya pada umur 4 tahun setengah itu sudah ditinggal pergi oleh bapak saya, orang tua saya. Yang orang tua saya ini meninggal pada saat saya berumur 4 tahun setengah. Nah, setelah itu saya dibesarkan oleh ibu yang single parent tentunya. Setiap pagi ibu ini pada saat saya mau sekolah gosok belakang saya, rajin-rajin belajar ya. Setiap pagi. Iya, setiap pagi mulai dari TK saya ingat betul sampai saya SMA. Rajin belajar. Sering ditambah lagi kalau mau jadi orang rajin belajar. Itu saja. Jadi mungkin sudah doktrin itu masuk ke dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Nah, sampai sekarang saya tidak bisa berhenti lagi untuk menimba ilmu ini, kuliah. Sampai dengan saat ini saya sudah menyelesaikan 8 kali. Itu di S1 sebanyak 4 kali, kemudian di S2 3 kali, dan S3 1 kali. Nah, sekarang saya sedang persiapan ujian akhir di Universitas PGRI Palembang, gelar Master Pendidikan. Itu gelar saya yang ke-9. Insya Allah 20 Februari nanti saya ujian tesis di Universitas PGRI. Kemudian saya juga terdaftar sebagai salah satu mahasiswa teknik mesin Universitas Saburai, Lampung. Yang insya Allah sekitar bulan Oktober tahun 2021 ini saya juga menyelesaikan wisuda. Lengkap 10 jadi. Kemudian gelar non-akademik tadi mungkin sudah lebih dari 30 terhitung sampai dengan hari ini. Contohnya Pak, 30 tadi Pak, salah satunya Pak? Saya memiliki berbagai sertifikat. Itu yang pertama sebagai insinyur profesional utama TPU. Itu diakui oleh profesi insinyur, yaitu Persatuan Insinyur Indonesia. IPU tadi. Kemudian yang berikutnya CRBC. CRBC itu gelar non akademik dari bank, ya, dari bank. Jadi sebagai komisaris bank. Ya. Tapi itu gelar-gelar yang 30 tadi itu ada yang internasional juga ya? Iya, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satunya CRBC itu Certified Role Bank Komisaris. Nah, itu sangat sulit sekali mendapatkan itu
kalau kita menyelesaikan, kita bisa menduduki sebagai salah satu komisaris bank. Saya sebagai komisaris bank BPR Batu Raja. Dari sekian banyak gelar yang Bapak dapat itu, memang dari awal ada nggak target aku harus mendapatkan gelar ini gitu? Nah, tentunya yang pertama sekali itu saya mendapatkan pendidikan setelah tamat SMA saya di Universitas Sriwijaya, itu sebagai mahasiswa FKIP jurusan teknik mesin. Nah, dengan gelar yang pertama itu Dr. Andes. Nah, itu yang sangat saya dambakan betul, karena itu menjadi basic dari kerjaan saya sekarang ini. Setelah selesai itu saya tes PNS, itu bisa lulus sebagai PNS, profesi guru. Jadi saya sebagai guru, profesi saya pertama guru STM, lalu sebagai kepala sekolah STM, lalu kemudian saya diberi kesempatan oleh Pak Bupati untuk menjadi kepala dinas pendidikan selama lebih kurang 5 tahun. Kemudian saya ditugaskan lagi sebagai asisten 2 di staf ahli dulu, staf ahli Bupati, kemudian asisten 2, lalu asisten 3, kemudian saya dikembalikan lagi oleh Pak Bupati sebagai kepala dinas pendidikan selama 1 tahun. Jadi 5 tahun tambah 1 tahun 6 tahun saya mendalami di bidang pendidikan. Setelah itu baru ikut open bidding sama lelang jabatan. Saya terpilih sebagai peringkat 1 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga diangkat Pak Bupati Desember 2017. Tanggal 27 Desember saya dilantik tahun 2017. Artinya Januari ini 3 tahun 1 bulan. Ibu bagaimana ibu? Ibu Istri? Hampir sama saja. Ini ibu ini juga agak gila sekolah juga. Sekarang kan kuliah bareng saya dengan ibu, magister pendidikan. Ini gelar ibu yang keempat. Ya. Wow. Ya, keempat. Jadi memang cocok Pak, jodoh Pak ya? Kalau ibu SPD, SMN, MSI, MPD kalau dia saya. Jadi 4 ibu. Pak, anak ada Pak, anak yang Nah, anak saya ini ada 3. Mereka melihat saya sekolah terus ini, ya mungkin termotivasi juga. Nah, karena termotivasi ini mungkin mau ngejar yang saya lakukan ini terlalu lama katanya, dia ngambil profesi lain. Yang nomor 1 itu perempuan. Yang perempuan ini sudah bersuami, menantu saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, baru punya anak 1. Mungkin dalam 2-3 hari ini tinggal nunggu melahirkan yang kedua. Yang nomor 1 ini mengambil jurusan teknologi informatika. Yang nomor 2 anak saya dokter. Sekarang sedang mengambil spesialis bedah. Istrinya juga dokter juga, istrinya. Dia juga menyelesaikan sarjana hukum bareng dengan saya di Universitas Terbuka kemarin. Jadi menantu sama bapak ikut. Ya, jadi dokter SH juga. SH juga. Luar biasa. Jadi memang dari anak juga nurunin, menantu juga nurunin gila sekolah ya. Iya, yang menantu juga sedang ngambil S2 di Nausada. Nah, saya tinggal 1 lagi, putra saya yang bungsu ini sedang di Akademi Militer di Akmil. Di Akmil. Ya, baru tingkat 2. Nah, yang nomor 3 ini meninggalkan 2 tempat kuliah kemarin. Dia 2 juga kuliahnya. Dia kuliah di Teknik Mesin Unsri. Kemudian di Hukum Universitas Terbuka. Waktu itu selesai SMA belum bisa ikut Akmil. Nah, karena umurnya baru 17 tahun. Tahun depannya dia ikut tes Akmil, lulus, tinggalkannya ini. Dua-duanya. Ya, teknik mesin dengan